Hai guys, hari ini IHSG-nya ditutup di 5111. Ya minus 0,04 sih ya dari penutupan kemarin. Nggak begitu signifikan pergerakannya, tapi paling tidak sih masih di area 1100-an dan masih di atas moving average 20, terus masih di range sideways kecil yang beberapa hari ini terbentuk di range 5074 5162. Jadi ya mudah-mudahan masih bisa bertahan lah. Dan kemungkinan area perkiraan area supportnya terdekat kalau misalnya turun ke bawah 5074 itu masih di 5018 5032. Jadi intinya sih masih sama. Selama masih di atas 5000-an itu masih oke lah ya si IHSG-nya. Dan kalau misalnya nih turun ke bawah 5000, area perkiraan supportnya mungkin di 4800-an. Dan di bawah sini juga masih ada area bekas gap di 4700-an. Jadi kalau misalnya tembus 4800, di bawahnya masih ada area 4700-an. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan sih kalau misalnya koreksi-koreksi ya di 5000-an aja lah ya. Mudah-mudahan. Oke lah itu untuk IHSG-nya. Kita langsung explore aja sekarang hari ini yang akumnya itu hijau di atas rata-rata. Big player-nya akumulasi cukup signifikan. Ada 12 saham, lumayan lah cukup banyak. Pertama Boga. Boga skip aja lah ya, ini volumenya nih rata. Salah satu tanda big playernya dominan. Yang kedua ada Cleo. Cleo ini tiba-tiba tadi naik kenceng ya. Terus emang ada apaan Pin tadi Pin? Belum ketahuan ya? Belum tahu. Ya udahlah, besok aja. Terus Cleo ini akhirnya berhasil breakout area sideways selama beberapa bulan sih. 438492. Hari ini ditutup di atas 500 malah. Ya ceritanya sih itu. Selebihnya kita lihat besok. Terus Friend hari ini ditutup menguat loh. Menguat di atas area 150-an lagi. Cuman sih beberapa hari kemarin candlenya kan lower high lower low. Terus sebelumnya juga candle jarumnya panjang atas. Kemungkinan sih sideways di range 134 168 lah ya si friendnya. Kemudian kalau kita lihat nih di time frame kecil aja. Setelah tes area 168 kan koreksi nih. Terus kemudian kan naik. Nah, reboundnya ini dari dari puncak ke koreksinya itu udah rebound 60%-an. Jadi ya siapa tahu sih bikin range sideways di 134 168. Oke lah, next gudang garam. GGRM ini oke sih ya, oke karena kalau misalnya kita lihat dia rebound dari area MA20, terus akum histogramnya sih hijau tebel hari ini. Terus kemudian mantul dari area MA20 dan area fraktalnya ini masih di 50600. Jadi sebenarnya sih strateginya bagi yang pengen beli gudang garam ini ada dua. Belinya waktu tadi rebound dari MA20 ini pasti ada sesuatu sih di time frame kecil. Ini kan ada inside bar. Buy if breaks ini mungkin bisa seperti itu dan atau fraktalnya juga di sementara sih masih 50600 ya di time frame weekly. Dan kemungkinan juga besar peluang untuk meneruskan penguatan jika berhasil breakout 50600 dan perkiraan area resistennya itu di sekitaran 58 ribuan. Jadi kalau breakout area 5600 kemungkinan bisa tes lagi area 58 ribuan. Jadi strategi kedua untuk gudang garam adalah belinya kalau naik ke atas 5600. Jadi itu dicatat gudang garamnya, siapa tahu besok naik ke atas 5600. Terus oh iya, saya catat juga, lupa ntar saya. GGRM. Nah, terus next setelah gudang garam
GJTL. GJTL hari ini ditutup candlenya higher low, akumnya hijau, akumnya nanjak, masih naik juga, masih boleh di hold lah ya, meskipun ini perlu hati-hati karena jarum atasnya panjang. Jadi nah ini kan ada inside bar. Kalau kita geser ke time frame hourly, yang punya barang dijagain trailing stopnya di bawah 550. Terus MCAS skip aja lah ya. Terus Mayora, ini Mayora saya suka. Nah naik cuman tes area harga penutupan tertinggi di bulan Juni di 2350. Mudah-mudahan sih berhasil breakout ya. Kalau misalnya berhasil breakout 2350 2380 itu perkiraan area resisten berikutnya paling enggak lah misalnya di area sekitar 2500-an, 2500 2540 terdekatnya. Kira-kira di situ. Lumayan sih ini kalau misalnya berhasil breakout. Yang minat sama si Mayora boleh lah ini. Masih ada dari harga sekarang ini ke 2500 lah. Itu masih ada space 6%. Nah, lumayan lah. Terus siapa tahu juga malah tes area ini nih, area 2600 2700 ya, siapa tahu. Mudah-mudahan lah ya, masih bullish juga soalnya sejak akhir Maret sampai sekarang. Next, SMGR ini kalau kita ini pertama harganya masih di range sideways 8900 10400. Kedua, candlenya di tanggal berapa ini? 27 tanggal 27 Juli itu membentuk pola pembalikan dari 27 dan yang candle hitam sebelumnya ini pola pembalikan sebenarnya. Namanya apa ya? Saya kok lupa. Entahlah, saya lupa namanya. Yang jelas ini pola pembalikan dan kemudian dilanjutkan dengan candle higher yang membentuk higher low meskipun itu doji. Ini tanda reversal, tanda rebound dan diikuti juga oleh akumulasi dari big playernya. Ini bagus. Jadi yang mau beli SMGR ini boleh loh. Cut lossnya kalau turun ke bawah 8900 aja. Dan mudah-mudahan sih mudah-mudahan berhasil tes area 10 ribuan lagi, bahkan mudah-mudahan sih berhasil breakout 10400 ya. Tapi paling enggak di 10 ribuan dulu lah. Oke, next. SMSM lah naik. Si SMSM-nya naik, mudah-mudahan lancar ke 1340 1395 lah. Simpen dulu yang sudah punya. SQMI tumben muncul. Skip aja lah ya. Tins hari ini candlenya higher low. Dan 1 2 3 4 1 minggu terakhir ini rajin ya big playernya akumulasi dan cukup signifikan. Harga naik, trennya bullish, akum nanjak, ini masih bagus loh, masih bisa disimpan loh. Cuman besok sih akhir bulan mungkin sebagian ada yang mikir akhir bulan take profit dulu, nggak masalah, siapa tahu bisa take profit di 800 atau 815 itu dapat dari ini loh, 810 815. Nah itu 810 815, siapa tahu bisa jualan di situ ya kan. Terus Unilever masih oke, guys. Unilevernya masih oke lah, disimpan dulu, disimpan baik-baik, mudah-mudahan lancar ke 8600 8800. Oke, langsung kita lanjut ke hasil explore dari AFL. Kita urut dari bawah. PNPN skip, Sido ini sebenarnya masih bagus. Nah ini masih oke lah ini. Mudah-mudahan lancar ke 1300an lagi ya. Terus Cleo udah tadi. Akra akumnya sih bukan yang bagus banget, cuman ini juga nggak jelek karena akumnya cenderung datar, paling nggak bikin lower low lah ya. Ini kan higher low gitu loh maksudnya. Nah setidaknya si akumnya
nggak bikin lower low. Jadi ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya distribusinya kenceng banget sejak Juni, malah minimal sekarang ini sudah nggak distribusi lagi. Paling nggak meskipun si big playernya nggak ngapa-ngapain, itu paling nggak distribusi lah. Dan harganya itu masih bullish guys. Nah sejak akhir Maret tuh masih bullish loh, sampai sekarang masih oke. Dan ada inside bar pattern yang terbentuk sejak kemarin dan sekarang hari ini belum berhasil breakout inside bar patternnya, masih di range inside bar pattern. Terus harga masih bullish di atas moving average, MA-nya masih ngarah ke atas. Ini berpeluang jadi pola penerusan jika berhasil breakout 2890. Jadi strateginya buy if break 2890, dan kalau kita geser ke time frame hourly, ini juga ada inside bar pattern yang belum di break, jadi bikin range sideways. Cut lossnya kalau turun ke bawah 2770 aja, nggak perlu 2660 dulu. Cukup kalau turun ke bawah 2770 aja cut lossnya. Terus kok ini area resistennya itu masih di area 3200 3300-an tuh masih lumayan loh. Masih ada ruang sekitar 13%-an, lebih dari 10% tuh masih lumayan. Besok si Akra diinget-inget. Terus tadi udah ada apa aja ya? Gudang Garam, SMGR, Akra, Mayora bagi yang mau. Terus hoki kita skip lah ya. Mapi ini masih di bawah garis MA sih ya. Cuman akumnya ini nggak jelek, tapi juga bagus sih. Ini bagus meskipun bukan yang bagus banget. Maksudnya akumnya bukan yang nanjak, tapi ini bagus hitungannya. Big playernya rajin akumulasi sejak kapan ini? 16 Juli sampai sekarang. Dan kalau misalnya naik lagi ke atas 705 sih boleh lah yang pengen beli, dan yang sudah punya barang masih bisa di hold selama nggak turun ke bawah 655. CTRA ini 2 hari berturut-turut belakangan ini akum histogramnya hijau, oke lah. Yang pertama yang sudah punya barang itu di hold aja lah selama nggak turun ke bawah 600 masih oke. Yang kedua ini ada lagi tes area high-nya bulan Juli ya, 675 685. Jadi kalau berhasil breakout area 685 675 ini besok mungkin boleh beli. Kalau misalnya berhasil breakout 685, ini cut loss-nya bisa digeser naik ke atas 650 gitu. CTRA lihat besok, dicatat aja. Terus SMGR tadi sudah, BNLI skip aja. P1 masih sama sih, selama nggak turun ke bawah 404 masih boleh disimpan. PTBA hari ini ada inside bar pattern ya. Kalau kita perhatikan, nah ini kan inside bar nih. Terus akumnya masih tetap aja nih kayak kue lapis. Merah hijau merah. Hari ini hijau, besok mudah-mudahan nggak merah. Dan besok dipantau dulu aja lah ya, mudah-mudahan berhasil breakout 2110. Kalau berhasil breakout 2110 boleh beli, cut loss-nya cukup di bawah 2050. Tapi lihat besok. Next, Boga tadi udah di skip. BNI skip. Sril, Astra pokoknya dijagain aja. Kalau nggak turun ke bawah 5.000 ya di hold dulu. Kalau turun ke bawah 5.000 dibuang dulu. MDKA ini inside bar mana? Nah ini udah saya gambarin. Inside bar, jadi sementara ini masih boleh disimpan selama nggak turun ke bawah 1760. Jadi kalau turun ke bawah 1760 nggak ada salahnya take profit dulu. Dan ini sih masih bullish dan bisa buyback. Area buybacknya di mana? Gampangnya cari aja di area-area moving average. Ya siapa tahu sih kalau kita lihat area-area yang pernah di breakout, siapa tahu tes area 1500-an dulu. 1500 1550. Kebetulan itu juga area moving average 20. Siapa tahu tes area itu. Kalau misalnya turun ke bawah 1760. Jadi diinget-inget trailing stopnya diupdate ke bawah 1760 si MDKA-nya.
Next, BBCA masih di range sideways 29900 31325, strateginya masih sama, buy if break 31325. PTRO masih bisa disimpan yang punya barang di MMX, Friendwaran, Birdskip, SMSM sudah, MCASKip, Mayora sudah, bagus itu. BMTR hari ini sempat naik ke atas 22 ya, ditutupnya tapi pas 22, disimpan aja lah dulu yang sudah punya barang. Demas masih boleh disimpan, strateginya masih sama, batas cut lossnya kalau turun ke bawah 216, mudah-mudahan sih lancar ke 260-an. GCTL sudah, S Hardware masih bisa di hold lah ya, mudah-mudahan lancar. Ini tadi sempet tes area 1800 sih, tapi ini masih oke, masih bullish, akumnya nanjak, cuman nggak ada salahnya juga kalau misalnya besok naik tes 1835, misalnya 18.800, 1835, 1890, mau jualan dulu sih nggak ada salahnya, mau take profit dulu karena besok juga akhir bulan. Wismilak skip, tapi ini ada inside bar pattern, jadi mungkin kalau misalnya berhasil breakout 308 ada peluang meneruskan kenaikan, dan kalau turun ke bawah 236 ya yang sudah punya barang di bawah misalnya ya take profit dulu aja. Cuman sih kalau kayak gini enaknya belinya waktu rebound dari setelah koreksi ya. Kalau lihat pola-polanya si Wismilak ini setelah koreksi mantul, kita lihat. Nah, mantul di area-area moving average beli, mantul di area moving average beli. Nah, kalau biar cut loss-nya nggak terlalu gede. Oke lah. Teams tadi sudah, SCMA ini, nah kok kecil gambar saya. Nah gini, tadi sempat turun ke bawah 1280 yang sudah take profit atau sudah, iya sih sudah take profit, karena harusnya sih punya barang dari beli buy if break 1245 ya. Yang sudah take profit ya sudah, kita wait and see dulu. Yang masih punya barang, besok kalau turun lagi ke bawah 1280 jualan dulu aja, nggak apa-apa lah, besok akhir bulan juga soalnya. Cepin ini bagus loh, ayam-ayaman. Ini 4 hari berturut-turut akun histogramnya hijau, harganya juga rebound dari area MA juga. Kan masih bullish, terus harganya rebound dari area MA setelah koreksi. Terus belum naik, belum terlalu naik kemana-mana, jadi masih bisa dibeli. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 5925. Next, Gudang Garam tadi sudah. Inco kita wait and see ya. Yang mau nungguin bawah misalnya di berapa gitu, ditungguin di area-area moving average. Siapa tahu tes area 3300-an. Kalau misalnya turun ke bawah 3360. Kalau nggak turun ke bawah 3360, bagi yang hari ini tadi misalnya buyback karena rebound dari area moving average di time frame hourly misalnya kayak gitu, tetap di hold nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 3360. Dan kalau misalnya besok malah ada tanda rebound dari sini, kita bisa ikutan beli lagi. Kita lihat lagi si Inco-nya besok, dicatat. Unilever tadi sudah, UNTR ini di hold dulu aja lah, ini area bekas gap 21.021 125 ya, 21.021 125 itu masih jadi area support, masih di hold dulu aja, semoga lancar ke area 23.300. Bank Mandiri hari ini candlenya lower high lower low dan akun histogramnya hijau, harusnya sudah take profit karena tadi sudah diajakin take profit. Kita cari harga lagi buat buyback. Carinya di mana? Kita lihat-lihat dulu lah. Mudah-mudahan gampangnya sih kita lihat di area-area moving average. Kalau misalnya kita lihat area yang sempat di breakout itu di 5.300, 5.450, ya siapa tahu koreksi ke situ dulu baru rebound. Tapi kalau misalnya besok ada tanda rebound setelah sedikit koreksi hari ini dan kemarin, itu boleh beli lagi maksud saya. Gitulah. Kita lihat dulu si Bank Mandirinya besok. Oke, udah habis. Itu beberapa saham dari saya.
yang bisa dibahas. Dan kalian bisa pakai data akum seperti yang saya pakai. Caranya gampang, hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai Qt Chart Bot gratis. Kalau mau coba-coba gratis, ada gratis 7 hari. Coba-coba dulu, kalau cocok lanjut subscription, kalau nggak cocok ya sudah, nggak apa-apa. Caranya gampang, cari aja @qtchartbot, ini username-nya di Telegram Messenger kalian. Kemudian klik start, kemudian ketik /help buat cari tahu apa aja yang bisa dilakukan dan bisa kalian request di Qt Chart Bot. Ada banyak, dibaca-baca aja. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang Qt Chart Bot, tentang akum, tentang bisa diskusi saham juga, gabung ke room @akumulasi bandar atau room Qt spasi support. Aduh, susah banget ngomongnya. Itulah, gabung ke sini buat nanya-nanya, free roomnya. Tapi jangan lupa jawab pertanyaan dari bot biar nggak dikira spammer. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay healthy.